Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kepada yang terhormat, Bu Liza dan Bu Rona selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Deka Sintiani, Yesi Anggraini, Dwi Nade Puspita, Meriska, Faizah, dan Bobby akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait Project Based Learning yang dalam hal ini menganalisis kepatuhan PSAK dari PT Bank Bukopin Tbk. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama ada profitabilitas. ROA mengalami kenaikan, ROE mengalami peningkatan, NIM mengalami peningkatan, BOPO mengalami peningkatan, rasio laba rugi terhadap pendapatan bunga juga mengalami penurunan, rasio laba rugi terhadap jumlah aset mengalami penurunan, dan rasio laba rugi terhadap jumlah ekuitas juga mengalami penurunan. Rasio terhadap jumlah aset mengalami peningkatan, dan rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami peningkatan. Selanjutnya ada likuiditas. Dalam likuiditas ada LDR yang mengalami peningkatan juga. Oke, baik. Selanjutnya yaitu PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim itu berisi laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim. Analisis implementasi PSAK 3 yaitu PT Bank KB Bukopin telah mengaplikasikan PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim dengan cukup baik. Terbukti dengan adanya pengungkapan pos-pos yang dianjurkan PSAK 1 pada laporan keuangan perusahaan tersebut, namun informasi terkait aset lancar tidak dilampirkan. Berikut merupakan bukti-bukti dari PSAK 3. Yakni terkait PSAK 5 yang membahas segmen operasi. PT Bank Bukopin Tbk telah menerapkan PSAK 5 dengan cukup baik yang dibuktikan dalam catatan atas laporan keuangannya. PT Bank Bukopin Tbk mengungkapkan informasi mengenai segmen usaha berupa segmen operasi dan segmen geografis, mengenai pendapatan berdasarkan lokasi pelanggan, pembagian jenis berdasarkan pasar, dan informasi mengenai laba rugi dan total aset serta total liabilitas yang mana total aset dan total liabilitas dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Adapun informasi geografis mengenai penjualan atau berdasarkan lokasi pelanggan dapat dilihat pada gambar terlampir. Kemudian segmen geografis ini terbagi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta terdapat pada Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya yakni terkait PSAK 7, membahas tentang pengungkapan pihak-pihak berrelasi. PT Bank Bukopin Tbk telah mematuhi PSAK 7 dengan cukup baik yang dibuktikan dalam catatan atas laporan keuangannya, melakukan transaksi dan keuangan kepada pihak-pihak berrelasi tertentu dan mengungkapkan sifat hubungan serta transaksinya dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan melakukan transaksi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berrelasi. Adapun pihak-pihak berrelasi tersebut diantaranya adalah KB Kukmin Bank CO Ltd Singapura serta KB Kukmin Bank CO Ltd Hong Kong. Selanjutnya yaitu mengenai PSAK 8 terkait peristiwa setelah periode pelaporan. PT Bank KB Bukopin Tbk telah mematuhi PSAK ini dengan cukup baik, yaitu dibuktikan dengan pelaporan peristiwa setelah tanggal pelaporan pada PT Bank KB Bukopin Tbk sesuai dengan yang tertera pada laporan keuangan tahun 2022, bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan atau peristiwa penyesuaian jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar yang terlampir sebagai bukti kepatuhan PT Bank Bukopin Tbk terhadap PSAK 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan PSAK 15. PSAK 15 membahas terkait perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. PSAK 15 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Bank KB Bukopin Tbk telah mengaplikasikan PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dengan baik. Terbukti pada ikhtisar kinerja keuangan dengan adanya pengungkapan mengenai pos-pos yang tidak akan direklasifikasi dan akan direklasifikasi ke laba rugi. Di mana dalam laporan tersebut, setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen investasi dan diakui dalam laba rugi. Selanjutnya yaitu PSAK 18 yang bertujuan untuk mengatur pengungkapan program manfaat Purnakarya. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk memberikan informasi dan manfaat Purnakarya bagi karyawan ketika mereka berhenti bekerja yang kemudian akan diterima karyawan dalam program imbalan pasti atau program manfaat pasti. Berdasarkan analisis yang dilakukan PT Bank KB Bukopin Tbk telah sesuai dalam menerapkan PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya, yaitu pada laporan keuangannya. Hal tersebut dibuktikan oleh perusahaan yang melakukan kewajiban pensiun pada catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya, PSAK 24. PSAK 24 sendiri mengatur mengenai imbalan kerja yang bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Berikut implementasi PSAK 24 pada PT Bank KB Bukopin. Bisa dilihat pada laporan laba rugi PT Bank KB Bukopin, imbalan kerja digolongkan dalam beban operasional lainnya dan mencatat sebagai gaji dan tunjangan karyawan, di mana beban ini akan mengurangi laba operasi. PT Bank KB Bukopin mencatat beban gaji dan tunjangan karyawan yang terdiri dari gaji insentif dan lembur, tunjangan, serta asuransi karyawan. Penyisian untuk imbalan kerja karyawan sendiri sudah sesuai dengan PSAK 24. Secara keseluruhan, PT Bank KB Bukopin Tbk sudah mulai mengimplementasikan PSAK 24 dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengungkapan beban gaji dan imbal pasar kerja. Walaupun jika dilihat dari klasifikasinya, bahwa perusahaan belum merincikan atau menggolongkan secara lengkap terkait imbal jangka pendek dan imbal jangka panjang maupun sangat. Selanjutnya, PSAK 25. PSAK 25 sendiri mengatur mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bisa dilihat bahwa PT Bank KB Bukopin itu sudah menyajikan perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2022 dan 2021. Dengan demikian, PT Bank KB Bukopin Tbk telah menerapkan PSAK 25 dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pengungkapan perubahan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Perubahan kebijakan akuntansi serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Pada saat penerbitan laporan keuangan, perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu PSAK 30 tentang sewa. Sewa adalah perjanjian antara lessor dan lessee yang memberi hak pada lessee untuk menggunakan aset dengan pembayaran. Pergantian PSAK 30 ke PSAK 73. Pada tahun 2017, PSAK 30 digantikan oleh PSAK 73 mengenai sewa yang efektif pada per 1 Januari 2020, mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS 16. Penerapan PSAK 30 pada PT Bank Bukopin ialah PT Bank Bukopin tidak menerapkan PSAK 30, namun perusahaan menerapkan PSAK 73 yaitu penggantian dari PSAK 30 yang membahas tentang sewa. Oke, selanjutnya yaitu PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Aset kontingensi timbul dari peristiwa masa lalu menjadi pasti dengan terjadinya peristiwa di masa depan. Liabilitas kontingensi bisa terjadi dari peristiwa masa lalu dengan kepastian yang tidak sepenuhnya terjamin. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jurnalnya belum pasti. Analisis implementasi PSAK 57. PT Bank KB Bukopin menerapkan PSAK nomor 57 terkait dalam laporan keuangannya fokus pada identifikasi, pengukuran, dan pengungkapan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi yang dapat muncul dari kontrak yang berpotensi merugi biaya. Amandemen ini penting untuk manajemen pengakuan dan pengukuran aspek tersebut mulai dari tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Pada amortisasi provisi pembiayaan pada tahun 2021 tercatat sebesar 33 miliar dan tahun 2022 sebesar 10 miliar. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Pada beban provisi dan administrasi pinjaman bank pada tahun 2021 tercatat sebesar 517 juta dan tahun 2022 sebesar 282 juta. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Selanjutnya akan
disampaikan oleh rekan saya. PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan. PSAK 60 melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50, yaitu Instrumen Keuangan Penyajian, dan PSAK 71, yaitu Instrumen Keuangan. PSAK 60 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 28 September 2016. Tujuan utama PSAK 60 adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam mengakuntansi instrumen keuangan. PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana suatu entitas itu mengelola risiko tersebut. Apabila entitas telah mereklasifikasi aset keuangan sebagai aset yang diukur pada harga perolehan atau biaya amortisasi bukan pada nilai wajarnya, atau direklasifikasi berdasarkan pada nilai wajarnya bukan pada harga perolehan atau biaya amortisasi berdasarkan PSAK 60, entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dalam kategori masing-masing disertai alasan reklasifikasi. Berikut adalah implementasi PSAK 60 pada PT Bank KB Bukopin pada tahun 2022. Gambar di atas menunjukkan penerapan PSAK 60 untuk kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan pada Bank KB Bukopin telah sesuai karena entitas telah membagi kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan dan nilai yang tercatat diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan PSAK 60 telah sesuai karena entitas telah membagi kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan. Selanjutnya PSAK 68, pengukuran nilai wajar. PSAK 68 berisi tentang nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Tujuannya adalah untuk menentukan harga di mana transaksi teratur atau orderly transaction akan terjadi antara pelaku pasar dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya. Nilai wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi yang memuat prediksi masa depan. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset keuangan atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas keuangan dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami. Penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang diskonto atau mode penilaian lain. Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya. Implementasi PSAK 68 pada PT Bank KB Bukopin pada tahun 2022. Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Manajemen perusahaan mempertimbangkan bahwa nilai tercatat pada kas dan setara kas, piutang lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, utang lain-lain, dan liabilitas yang masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh dalam waktu 12 bulan atau membawa tingkat bunga yang mendekati tingkat bunga pasar. Selanjutnya ada nilai wajar instrumen keuangan. Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan muharabah, piutang sewa, pembiayaan dan tagihan anjak piutang yang dikenakan tingkat suku bunga tetap dan akan dijatuhkan tempo lebih dari 12 bulan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Liabilitas sewa dan pinjam bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar. Baiklah, kesimpulan dari komparasi penerapan PSAK 68 pada PT Bank KB Bukopin adalah dari analisa di atas, informasi yang diberikan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 68 dengan memberikan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan pengukuran nilai wajar. Selanjutnya, yakni terkait PSAK 71 yang membahas instrumen keuangan. PT Bank Bukopin Tbk telah mematuhi PSAK 71 dengan cukup baik, yang dibuktikan dalam catatan atas laporan keuangannya, yakni terdapat aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kemudian diukur pada biaya amortisasi, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kemudian terdapat pengukuran awal pula, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan pendapatan dan beban, saling hapus, pengukuran biaya diamortisasi, dan pengukuran nilai wajar investasi pada suku. Berikutnya ada PSAK 72 tentang pendapatan dan kontak dengan pelanggan. PSAK 72 ini sudah saya sajikan, ada beberapa poin. Yang pertama ada arus kas dan aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dan aktivitas investasi, yang ketiga ada arus kas pada aktivitas pendanaan. Yang mana pada setiap ini saya sudah sajikan pada lampiran yang sudah saya sajikan, bisa dilihat pada PT-nya. Yang pertama ada arus kas aktivitas operasi sudah saya sajikan dan wilayahnya bisa dilihat. Yang kedua juga aktivitas pendanaan bisa dilihat juga. Yang ketiga ada arus kas aktivitas operasi bisa dilihat juga. Nah, setelah saya sajikan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan lampiran yang sudah dijelaskan bahwasanya pada akhir tahun 2022 jumlah kas dan setara kas bank tercatat sebesar 17,56 triliun. Mengalami kenaikan sebesar 1,93 triliun dibandingkan jumlah kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 15,63 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan dari arus kas neto dan aktivitas pendanaan. Berikutnya ada PSAK 73 tentang sewa. Nah, pada sewa sendiri merupakan pernyataan sikap akuntansi yang mengatur tentang akuntansi sewa. Pada akuntansi sewa ini saya lampirkan beberapa analisis yang saya sudah analisis. Yang pertama ada analisis beban umum dan administrasi. Bisa dilihat untuk analisisnya sudah saya lampirin pada gambar yang sudah saya sediakan. Berikutnya ada analisis aset pembiayaan. Nah, ini juga bisa dapat dilihat pada yang saya sudah lampirkan dan bisa dilihat. Yang ketiga ada sewa jangka pendek yang memiliki masa sewanya 12 bulan. Nah, ini juga bisa dapat dilihat pada lampiran yang saya sudah lampirkan. Yang keempat ada juga lanjutannya, selain itu pembiayaan sewa gedung dan kantor juga ada yang saya sudah lampirkan dan bisa dapat dilihat juga. Yang berikutnya ada perusahaan juga mencatat bahwasanya berdasarkan lampiran yang sudah saya lampirkan di atas bahwasanya ada pembiayaan sewa pada entitas anak dan dilakukan pembiayaan entitas anak. Nah, dapat dilihat juga pada lampiran yang sudah saya sediakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Bank BK Bukopin Tbk pada tahun 2022 telah menerapkan PSAK 73 dengan baik. Perusahaan mengakui pembiayaan sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus. Perusahaan ini juga mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa karena sewa tersebut termasuk jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dari sewa tersebut bernilai rendah. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan pada PSAK 73 pada paragraf yang ke-6. Terima kasih.